Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba masuk ke dalam materi pertama ya, yang paling mudah. Saya akan coba bahas terlebih dahulu. Di sini kalau teman-teman perhatikan di dalam folder ACTS ini, kita mempunyai sebuah font ya, yang namanya font ini ada Open Sans dan juga Open Sans reguler, ada bold. Oke. Dan kita akan menggunakan font-font ini di dalam sebuah aplikasi kita. Dan untuk men-setup sebuah font ya di dalam React Native, tentu aja caranya ini berbeda-beda ya. Saya akan menggunakan cara yang paling termudah terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa buka file app.js ya, teman-teman bisa klik, dan di dalam package.json ya, teman-teman bisa close. Oke. Dan di sini kita akan coba setup terlebih dahulu. Yang pertama, di sini teman-teman bisa ketik import ya, kita kasih bintang dan kita kasih alias di sini font, dan kita akan ambil dia dari Expo Font. Oke, seperti ini. Dan sepertinya Expo Font ini kita harus menginstalnya terlebih dahulu ya. Kalau kita coba copy Expo Fontnya dan kita coba browsing terlebih dahulu ya, kita harus menginstal dependensi yaitu Expo Font. Teman-teman bisa klik Expo Font di Google, kemudian bisa klik yang documentationnya. Kita coba lihat terlebih dahulu. Kita harus menginstal Expo install font terlebih dahulu. Teman-teman bisa coba copy di sini, kemudian bisa coba paste ya. Kalau lagi running seperti ini teman-teman bisa Ctrl C. Oke, kita coba paste di bagian sebelah sini. Kalau udah, teman-teman bisa coba enter. Kita akan coba tunggu terlebih dahulu sampai instalasi dependensi ini berjalan dengan lancar. Oke, kalau ini udah berjalan dengan lancar, teman-teman perhatikan di bagian sini. Ini kalau saya ketik komen atau teman-teman pengguna Windows bisa ketik Ctrl, di sini teman-teman arahin kursornya ke Expo Font. Dia sudah ngeload si dependensi yang udah kita download tadi ya. Kalau sebelum kita download, dia nggak akan ngeload seperti ini. Oke, kalau udah teman-teman bisa coba save. Dan di dalam emulator ya, untuk si ini saya coba minimize terlebih dahulu. Di dalam emulator kan di sini ada peringatan disconnectnya, artinya kita nggak terkoneksi ke servernya. Teman-teman bisa coba close terlebih dahulu, kita tutup jendela dan kita coba running lagi ya menggunakan Expo Start. Kita coba tunggu sampai dia keluar barcode-nya terlebih dahulu ya di command prompt. Ini tujuannya ini untuk memastikan kalau dependensi yang udah kita install seperti ini nggak bermasalah untuk aplikasi kita ya. Jadi saya mengajarkan ini, teman-teman bisa coba catat, teman-teman bisa coba ingat, setiap kali install dependensi teman-teman harus menjalankan aplikasi teman-teman secara ulang ya, biar memastikan kalau dependensi ini nggak bermasalah. Karena kalau teman-teman nggak mencoba seperti yang saya lakukan, ketika teman-teman sudah berhasil menginstal banyak dependensi, ketika teman-teman running aplikasinya bermasalah, teman-teman bingung nge-track masalahnya itu ada di mana. Kalau seperti ini teman-teman masih gampang. Oke, di sini bisa coba ketik huruf I ya untuk menjalankan di emulator iOS, dan untuk pengguna Android teman-teman bisa ketik di keyboard itu huruf A ya, nanti dia akan berjalan di dalam laptop teman-teman atau PC teman-teman. Oke, kita coba tunggu. Dan di sini ternyata aplikasi kita ini nggak bermasalah ya, seperti yang saya harapkan. Langsung aja di sini teman-teman masih di dalam app.js ya, kita akan coba install yang namanya app loading ya. Kita coba import. Di sini kita coba from, kita akan ngambil dia dari Expo, dan dari Expo ini ada yang namanya app loading. Oke, jadi tujuannya ini untuk ngeload si font-font yang udah kita siapkan terlebih dahulu. Oke, dan di bagian sebelah sini teman-teman bisa coba enter. Kita coba import lagi, dan kemudian importnya ini dari React Native Screen. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa ambil enable screennya terlebih dahulu. Oke, dan kita coba panggil di bagian sebelah sini. Manggilnya itu karena dia function itu, kita manggilnya itu seperti ini. Oke, dan lalu di sini kita akan buat sebuah variabel dengan nama yaitu fetch font. Seperti ini. Ini tujuannya kita akan mengambil
font yang udah kita sediakan ya. Jadi fetch font ini berbentuk function dan dia mengembalikan ya return, dia mengembalikan font dan dia meload secara asinkronus ya. Di sini untuk penjelasan asinkronus ini saya harapkan di YouTube saya di video sebelumnya saya udah ngajarin tentang belajar React Native itu mulai dari dasar ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti terlebih dahulu di video selanjutnya, di video sebelumnya, maksudnya di video-video saya yang mengajarin tentang React Native. Oke. Dan di bagian di dalam load asinkronus ini teman-teman bisa buat inisialisasi namanya. Misalkan di sini saya namain itu Open Sans dan dia dari ya, kita akan coba require dia ini dari mana, dan dia itu kita ngambil dari /acts/font dan juga dia ngambil dari Open Sans regular.ttf. Oke, seperti ini ya. Begitu juga untuk yang bold, teman-teman bisa coba paste dan di sini jangan lupa dikasih koma. Dan untuk penamaannya yang bold ini saya akan coba tambahkan dia bold seperti ini. Dan untuk filenya ini bukan seperti ini, tapi kalau kita coba lihat kita akan ngambil yang Open Sans bold.ttf. Oke, seperti ini. Dan sampai di sini function fetch font kita ini udah berhasil ngeload si font yang udah kita sediain, tinggal kita panggil. Ya, cara manggilnya gimana? Kita membutuhkan sebuah state di dalam React Native. Kita bisa coba use state. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, di sini kita akan buat state dengan nama yaitu font loaded ya. Font loaded ini nama variabelnya bebas ya, teman-teman bisa menggunakan nama apapun. Yang penting teman-teman bisa paham variabel ini tujuannya ini untuk apa. Oke, di sini font loaded. Kemudian ada yang namanya set font loaded ya. Ini untuk variabelnya, ini untuk inisialisasi atau mengisi si variabel yang ada di sini. Ya, kita akan bahas tentang pembelajaran tentang state-nya saya udah membahas state ini di video saya di video YouTube saya di sebelumnya. Ya, jadi teman-teman harus diusahain teman-teman udah nonton video saya yang sebelumnya, itu udah saya ajarin yang namanya React Native dasar. Sekarang ini yang lumayan advance ya. Oke. Di sini untuk default state-nya kita akan kasih dia nilai false ya. Kalau udah dikasih nilai false ini, dan kita akan coba validasi jika ya not font loaded ya, artinya fontnya ini belum di load, maka di sini kita tinggal panggil app loadingnya ya, biar si aplikasi kita itu tahu kita harus nungguin ya, kita harus load terlebih dahulu fontnya baru aplikasi ini bisa berjalan. Oke, app loading. Kemudian ada yang namanya start asynchronous, kita panggil function kita yaitu fetch font. Oke, kalau udah dipanggil di sini kita akan panggil on finish. Kita akan panggil finishnya itu adalah set font loaded. Kita kasih dia nilai true. Oke, jadi yang tadinya dia nilai false kita akan rubah dia menjadi nilai true. Jadi sehingga dia nggak usah ngeload lagi. Oke, dan kalau error ya, kita akan coba taruh dia di dalam konsol terlebih dahulu. Oke. Kalau error ini di sini dia mempunyai variabel injeksi yaitu error, dan kita akan console log error seperti ini. Kalau udah seperti ini teman-teman bisa coba save. Kita lihat di sini dia sedang refreshing. Kalau lama kita coba tutup dan kita coba running. Teman-teman bisa ketik i untuk iOS simulator, dan untuk Android teman-teman bisa ketik huruf A di dalam keyboard. Oke, di sini kita tunggu terlebih dahulu apa dia berjalan dengan lancar, dan ternyata di aplikasi kita ini berjalan dengan lancar ya. Dan kalau kita kan di sini kita udah menambahkan yang namanya font ya, untuk font ini kita udah berhasil menambahkan. Sekarang bagaimana cara menggunakan fontnya ya, teman-teman. Di sini style ada container ya, container itu stylenya ini adalah di sini. Dan kalau misalnya kita tambahkan font family di sini kita tulis Open Sans ya, sans bold ya, biar kelihatan sesuai dengan penamaan yang udah kita buat yaitu di sini yaitu Open Sans bold. Teman-teman bisa tekan save
dan teman-teman bisa melihat nanti di sini. Kita coba close terlebih dahulu dan kita coba ketik huruf I di emulator ya. Kita tunggu apa ini berjalan dengan lancar. Oke, kita tunggu, dan di sini dia masih belum terload ya fontnya. Saya akan coba cari tahu terlebih dahulu font ini kenapa dia belum terload. Harusnya di sini dia udah keload fontnya ya, harusnya ini udah menjadi huruf bold. Oke, nggak masalah, tapi yang terpenting untuk setup fontnya di sini kita udah berjalan dengan lancar. Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.